Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4, semoga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi untuk pembelajaran jarak jauh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku semuanya kelas 4 ya. Di sini akan Ustaz terangkan untuk kelanjutan dari buku Pupena pada halaman 58, bisa kalian simak di rumah. Di sana menjelaskan tentang populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan ya sekarang menjadi langka anak-anakku semuanya. Nah, berikut saya tampilkan beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia ya. Yang pertama, penyebab kelangkaan hewan. Nomor 1, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan serta obat. Nah, misalnya taring harimau, ya, kemudian gading gajah biasanya digunakan sebagai hiasan, kemudian kulit harimau dijadikan sebagai hiasan. Nah, itu akan menyebabkan kelangkaan hewan. Kemudian yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Ada hewan-hewan yang membutuhkan waktu berkembang biak cukup lama. Misalnya gajah, harimau itu berkembang biaknya lama, tidak seperti kucing atau tikus atau kambing ya, atau ayam. Mungkin bisa dalam beberapa bulan mereka bisa bertelur ayam. Kemudian kucing sekali beranak bisa sampai 7, bisa sampai 5, 3. Tetapi seperti gajah, harimau itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak setiap tahun mereka melahirkan anak-anak. Nah, inilah yang menyebabkan kelangkaan hewan yang kedua. Kemudian habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Nah, ketika ada hutan dibakar oleh manusia, maka kemungkinan hewan-hewan yang ada di dalam hutan juga akan mati terbakar oleh api ya. Dan yang nomor 4, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, tidak mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Ini juga bisa menyebabkan kelangkaan hewan. Sedangkan penyebab kelangkaan tumbuhan, yang pertama dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikan. Misalnya ada pohon pinus yang selalu ditebang tetapi tidak pernah tanam kembali atau direboisasi ataupun dibibitkan kembali, sehingga lama-kelamaan juga akan mengakibatkan terjadinya kepunahan tumbuhan. Kemudian sulit berkembang biak, kemudian terkena hama, biasanya tumbuhan terkena hama juga akan mati. Kemudian mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Mengalami kekeringan biasanya terjadi di musim-musim panas ya, tidak adanya hujan. Tanaman-tanaman yang di hutan juga mengalami kekeringan. Bahkan ketika kekeringan, rawan sekali terjadinya kebakaran hutan, anak-anak semuanya. Nah, itu tadi 2 penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang penegakan hukum ya, tentang upaya pelestarian yang dapat kita lakukan atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan bersama kita semuanya sebagai warga negara. Yang pertama, penegakan hukum terhadap pemburuan hewan langka dan penebangan hutan. Nah, penegakan hukum, jadi orang-orang yang menebang hutan secara sembarangan, kemudian menangkap ataupun membunuh hewan-hewan yang langka, itu juga harus ditangkap dan dihukum. Misalnya di halaman 59 ada gambar penangkaran. Nah, kemudian setelah ditangkap, kemudian kita juga untuk bisa melakukan penangkaran penyu untuk memulihkan kondisi dan pengembangbiakan penyu. Bisa kalian lihat di halaman 59, itu ada gambar penangkaran penyu. Sehingga tidak terjadinya kepunahan atau kelangkaan hewan penyu, karena ada beberapa jenis penyu yang sekarang sudah hampir punah. Misalnya penyu blimbing ya, jadi motifnya menyerupai belimbing, anak itu juga sudah hampir punah. Nah, yang kedua, adanya penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkarannya adalah upaya untuk melestarikan hewan yang
terancam punah. Misalnya ada Taman Nasional Pulau Komodo. Nah, di Taman Nasional Pulau Komodo ini di sana banyak pembudidayaan hewan komodo. Tujuannya apa? Agar hewan komodo ini tidak punah. Nah, hewan komodo ini adalah hewan yang ikonik Indonesia, Nana. Karena di luar negeri hampir bisa dikatakan tidak ada hewan komodo. Nah, komodo ini kalau kita lihat dari jenisnya ya, bisa saja ini termasuk hewan purba yang sampai sekarang masih tetap eksis, tetap masih ada. Salah satunya komodo. Orang Eropa menyebutnya naga, Nana, karena bentuknya hewan komodo itu seperti kadal raksasa, ya, hewannya besar. Buas atau tidak? Buas. Makanya hewan komodo ini adalah termasuk karnivora karena dia pemakan daging, anak-anak ya, sehingga juga tetap membahayakan manusia, tetapi tetap harus dilestarikan agar tidak punah dengan cara yang aman, tidak membahayakan manusia. Nah, anak-anak semuanya, yang nomor 3, ada pelestarian secara in situ dan ex situ. Apa itu in situ? Apa itu ex situ? Ya. Nah, pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, itu adalah contoh dari pelestarian ex situ. Misalnya harimau itu kan tinggalnya di hutan, tetapi dilestarikan di kebun binatang. Nah, kebun binatang bukan tempat hidupnya harimau, itu namanya pelestarian ex situ. Nah, sedangkan in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, anak-anak, seperti cagar alam, hutan lindung, dan suaka marga satwa serta taman nasional. Nah, jadi di sana hewan-hewan yang hampir punah tersebut dilindungi, tetap berada di hutan. Nah, tinggal dari pengelola hutan selalu mengecek ya keliling hutan untuk menjaga dan mengawasi agar tidak ada pemburuan hutan. Nah, kita bisa temukan contohnya cagar alam hutan lindung, kemudian di daerah Batang aja, yang daerah atas juga ada ya, karena Ustadz pernah bermain sana, ada tulisannya dilarang berburu, atau Anda memasuki kawasan hutan lindung. Lah, di sana adalah tempat penangkaran secara in situ. Nah, demikian anakku pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Semoga pandemi ini segera berlalu. Ustadz akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.